Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Hari ini saya pusing banget karena banyak masalah ya, banyak masalah yang ada di diri saya, tapi saya yakin semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Dan badai itu pasti berlalu. Oke, di kesempatan video kali ini saya ada sepatu. Ini sepatu basket ya, ada lambangnya di sini. Logo orang main basket nih. Ini adalah sepatu basket dan kita lihat ini ternyata jebol ya. Apa yang menyebabkan ini jebol dan gimana solusinya? Mari kita sama-sama simak di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya saya emang setting agak cerah ya, karena kalau setting di pencahayaan biasa nanti dia tidak bisa terlihat sepatunya ya. Dan ini sepatu basket Air Jordan 9 ya. Kawan-kawan bisa cek aja, ini sepatu basket Air Jordan 9 ya. Ini lepas semua. Dan sebelum ini saya perbaiki, saya akan bahas dulu apa yang menyebabkan kok bisa sepatu ini lepas total seperti ini ya. Yang menyebabkan setelah saya cermati ternyata bukan lemnya ya. Ternyata bukan lemnya. Setelah saya cermati seperti ini, ternyata lemnya tuh masih bagus sebenarnya. Yang menyebabkan ini lepas adalah bagian kulitnya. Ini kulit yang bawah ini sama yang atas ya, upper yang bawah sama atas itu beda ya kualitasnya. Dan ternyata yang bawah itu lapisan luarnya itu sudah pada meletek seperti ini ya. Nah itu ya, sudah pada meletek seperti ini. Dan itu berarti apa? Berarti bagiannya kulitnya itu sudah tidak bagus ya. Dia bisa lepas seperti ini nih ya, itu ya, lepas seperti ini. Nah ini menandakan ini kulitnya yang sudah tidak bagus, padahal lemnya masih keren ya. Dan yang terjadi adalah lepas dan sobek. Nah sobeknya itu karena apa? Karena sobeknya itu kulitnya yang melepas, bukan lemnya. Nah kulitnya itu sisa bekas-bekasnya itu pada menempel di sini ya, pada menempel di bagian sisi-sisi luar ya, sisi dalam ya, yang bagian pinggir ya, pada menempel di sini semua. Nah terus solusinya gimana? Solusinya bisa kita lem ya. Oke ya, dan ini bisa kita lihat ya. Solusinya ini harus dilem dulu. Dan yang pertama kita bisa menggunakan lem fox seperti ini ya. Kita menggunakan lem fox. Untuk lem-lem berikutnya kita nanti di finishing ya. Terus ini sebelum dilem itu harus diamplas dulu, karena saya nggak videokan proses mengamplas, saya langsung ambil saja yang sudah saya lem ya. Oke ya, dan ini adalah bagian yang sudah saya lem ya. Ini sudah saya lem rata semua ya. Bagian depan, samping-samping, bagian bawah juga sebenarnya sudah saya lem tapi nggak terlalu terlihat. Dan ini bagian bawahnya sudah saya lem semua ya. Jadi kalau mau lem itu jangan di bagian pinggir-pinggir saja, tapi tengah-tengahnya juga ya. Setelah itu barulah kita tempelkan ya. Ini nanti ada tingkat kesulitan yang lebih karena ini ada kayak seperti ininya ya, tonjolan-tonjolan seperti ini. Ini bahkan di sini ada 4 ya, 1 2 3 4. Ini akan lebih menyusahkan ketika pengerjaan. Dan ini juga ada 2 lapisan, yaitu lapisan midsole dan lapisan outsole ya. Tidak hanya di satu lapisan ternyata. Dan setelah depannya ini kita pasang, kita lanjut pasang di bagian belakangnya ya.
Oke, dan ini tampilan setelah saya pasang ya, seperti ini. Ini untuk ya bagian belakangnya, ya ini untuk bagian samping, ya tampilan setelah saya pasang ya. Ini sudah menempel ya, tapi tidak cukup hanya dilem saja ya. Ini harus kita jahit. Dan ini terdiri dari dua bagian ya, yang ini atas ini pilon ya. Ini pilon dan ini karet bagian bawah. Terus bagian mana yang harus kita jahit? Kita lihat dulu ya. Kalau bagian karet ini masih kuat, nggak perlu kita jahit ya. Ini masih kuat ya. Saya jamin ini masih kuat. Dan kita cukup menjahit di bagian pilonnya saja ya. Pilon saja. Oke, kita jahit di bagian pilon saja ya. Dan ini ada seperti ininya, ini menyesuaikan kita saat menjahit nanti ya. Ada bagian dalamnya ini. Dan kita coba nanti kita jahit pakai benang yang kecil ya, nomor 9 ini. Kita pakai benang nomor 9. Dan saya mau mencoba menjahit dari sini dulu ya. Bentar, apakah ini bisa dari sini dulu? Oke, bisa. Karena nanti saya mau menjahit bagian bawah ini sendiri ya. Menjahit bagian depan ini nanti sendiri saya pisah. Karena ini sambungan sih. Karena ini bahan karet sama pilon. Kalau saya langsung jahit takutnya nanti dia akan cepat sobek ya. Kebanyakan orang-orang atau yang masih pemula, masih belajar, masih mungkin menjahit sendiri itu tidak memperhatikan hal seperti ini ya. Ini saya agak sedikit panjangkan karena ini, karena ada gelombang-gelombangnya ya. Ya sedikit sedikit bergelombang-gelombang. Makanya saya sedikit panjangkan untuk benangnya ya. Nah ini ya. Kita jahit itu jangan lurus, tapi mengikuti ini, mengikuti alur ini ya. Bang, kalau lurus saja kenapa sih? Kalau lurus saja nanti bagian atas ini akan cepat lepas lagi ya. Nah, ini kita mengikuti lakukan seperti ini. Oke ya. Jadi seperti ini. Ya emang sedikit ribet sih. Kita sedikit lebih ribet. Pokoknya intinya lebih ribet intinya ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita harus menjahit dengan semaksimal mungkin ya. Dan ini ya. Nah, seperti ini ya hasilnya.
ikut bergelombang seperti ini. Jadi jangan lurus ya, kalau lurus hasilnya jelek banget. Dan barulah jika kita sampai di belakang ini kita bisa lurus ya. Karena ini lurus ya, kita bisa lurus. Bang lah, terus itu bagian bawahnya perlu dijahit nggak? Bagian bawah mana? Bagian bawah ini. Bagian bawah ini itu dia nggak perlu kita jahit. Ini bawahnya tuh karet ya, lapisan karet, dan karetnya itu masih kuat. Sangat simpel ya. Dan ini juga bagian dalamnya ada lapisannya lagi, dan saya jahit semua sama lapisannya ya. Pokoknya ikuti cara saya ya. Jika kawan-kawan menemukan sepatu seperti ini, jahit sekalian sama bagian ininya ya, bawahnya. Ini saya sudah mau sampai di bagian belakang ya. Ini emang nggak bisa itu ya, untuk bagian ini. Bagian uppernya emang nggak bisa tercover semua ya, karena saya tadi sudah paksa masukkan, tapi ternyata ketika saya paksa bagian dalamnya ini agak ada yang melipat ya. Ada yang melipat bagian dalamnya, itu pertanda bahwa nanti dia akan menyempit ya. Makanya saya nggak berani tekan terlalu dalam ya, takutnya nanti melipatnya lebih parah. Ini kenapa kok bisa tidak sesuai dengan ini, apa tuh namanya, tidak bisa sesuai dengan bagian uppernya ya, karena emang uppernya mengelupas dan ada yang sudah hilang ya. Dan bagian dalamnya tuh kayak ada semacam kaos kakinya ya, ada kolarnya. Kalau kawan-kawan tahu itu bahasanya kolar ya. Ini bagian dalamnya tuh ada kolarnya. Dan ini ya nggak terasa bagian depan ini sudah mau selesai ya. Bagian depan, bagian samping yang depan ya. Ini sudah mau selesai, nanti tinggal kita talikan. Terus kita lanjut untuk bagian yang depan ya. Karena yang depan ini mau saya beri jalan benang ya. Karena apa? Karena ini bahannya karet. Kalau bagian samping ini bahan pilon, kita nggak perlu memakai jalan benang ya. Untuk bahan pilon ini. Bang, itu kenapa nggak disambung saja bang? Kurang kuat kalau menurut saya, karena bahan pilon sambungan sama karet, kalau kita langsungan jahit nanti bahan pilonnya yang kalah ya. Nah, ini sudah kita rapikan, potong. Kita juga potong benang dalam ya. Nah, ini ya. Ini bahan karet ya. Kayaknya ini bukan kayaknya lagi sih. Ini bisa disayat. Kita coba aja sayat ya bagian depan ini. Memakai alat sayat model dorong ya. Ini saya memakai alat sayat model dorong. Nih, kita mau sayat, tapi sayatnya dari sini saja ya, nggak usah dari tengah, karena nah ini ya, bisa ya, tuh kan, ya, bisa, tuh hasilnya.
Tapi alat sayat kawan-kawan harus tajam ya. Kalau nggak tajam bahaya, rusak malah nanti hasilnya. Nah, sudah sampai sini saja. Dan kita tetap memakai benang nilon nomor 9 ya. Walaupun ini di depan. Kenapa saya mulai dari sini kok nggak nyambung di sini ya? Karena ini biar kuat ya. Agar bagian pilon di atas ini nggak cepet sobek. Saya tetap menggunakan benang nilon nomor 9. Ini masuknya sangat susah ya karena ada kolarnya. Nah, ini dia sudah tertarik benangnya. Bang, itu kenapa sampingku nggak diberi jalan benang? Sudah sering saya katakan, jika bahan pilon itu nggak perlu diberi jalan benang ya. Diingat-ingat terus ya, bahan pilon nggak perlu, bahan pilon atau eva itu nggak perlu diberi jalan benang. Yang bisa diberi jalan benang adalah karet ya, terus TPR itu bisa. Kalau plastik pun harus memakai solder ya. Seperti sepatu bola itu kan plastik ya, harus memakai solder. Oh ya, kemarin yang kesulitan menjadi bagian depan ya. Nih, seperti ini caranya ya. Tutorialnya yang kemarin kesulitan. Kita tinggal coblos benangnya. Coblos sepatunya. Terus ini benang di dalam tuh kita pantang seperti ini ya. Kita pantang pakai tangan. Ketika sudah matang kita geolkan ini jarum kita. Nah, nanti pasti dia akan terkena pantangan itu ya, pantangan. Nah, kalau sudah terkena kita tarik. Itu pasti akan terkena. Tapi posisi jarumnya harus benar ya. Yang ada cantolannya tuh yang di depan, jangan yang di belakang. Percuma nanti nggak bisa mengait ke atau nyantol ke benangnya. Jadi cuman seperti ini ya. Kita pandang bagian benang dalam ya. Ini saya pandang pakai tangan kiri ya. Nah, kita geolkan. Ini udah kena ya. Mudah banget, simpel banget. Ini nggak bakalan nggak kena ya. Pasti kena terus. Oke ya, mungkin ada yang mau mencoba menjahit sendiri di rumah ya. Dan himbauan saya tuh hati-hati ya, karena jarum ini runcing. Jari kita tuh di dalam, bahaya kalau terkena. Ini ya, cuma digeol. Nah, cuma digeol seperti ini ya, dia kena. Menggeolnya terserah sesuai dengan kenyamanan. Nah, ini tinggal 2 lagi selesai ya. Nanti kita talikan. Tinggal 1 langkah lagi. Nah, ini tinggal ini baru selesai. Ini tinggal kita menalikan. Tarik, potong luar dan potong dalam. Mana nih benang dalam? Tuh, benang dalam lepas lagi. Kita potong. Nah,
sudah terpotong, tinggal kita rapikan lagi. Nah terus yang terakhir saya bilang tadi ya, kita kalau pakai lem fox saja kan kurang nempel ya. Nah ini saya pakai lem Hanjiao. Nah, kita oleskan sedikit di pinggir-pinggirnya ya, karena ini sudah terpres jahitan ya. Itu kadang ada yang bilang, bang itu nggak dipres mana kuat itu kan. Ini kan hanya finishing ya, karena sudah terpres sama jahitan ya, jadi lebih aman. Dan ini juga nanti kalau kering tuh kuat banget ya. Ini belum kuat tuh karena masih basah. Tapi dengan catatan terpres ya, keringnya itu kering terpres, bukan kering tanpa pres ya. Karena ini sudah dijahit, jadi sudah terpres jahitannya. Oke ya, seperti ini sudah mantap. Ini sudah bisa dipakai untuk lompat-lompat memasukkan bola basket lagi ya. Ini sudah mantap, sudah dijahit, dan hasilnya pun tidak terlalu nongol, tidak terlalu terlihat, tidak terlalu menjadikan sepatu ini nilainya itu buruk tuh enggak ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh bagian depannya tuh ya. Nih. Karena saya juga apalagi saya mau ngomong, karena selain kekuatan saya juga mengedepankan kerapian ya. Oke ya, jadi itu yang bisa saya share ya. Di komentar-komentar banyak yang memanggil saya dengan sebutan Pak ya. Apakah saya sudah agak kelihatan tua banget ya? Tapi nggak apa-apa, berarti kawan-kawan itu menghargai dan menghormati saya karena memanggil sebutan dengan pokoknya dengan menghormati lah, intinya seperti itu. Saya tidak bisa ngomongnya, tapi kayaknya saya kalau dipanggil Pak itu terlalu tua ya kayaknya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.